Saat ini adalah tanggal 22 Maret 2021. Tepat setahun yang lalu, saya juga berada di lokasi ini, yaitu di Jalan Terakota atau Terakota Straat di Almere Buiten. Salam Serbalanda. Jumpa lagi dengan Eka Tanjung di sini, melaporkan dari Almere, Belanda. Almere adalah berada di Provinsi Flevoland, provinsi terbaru di Belanda, provinsi ke-12. Dalam situasi sekarang ini, kita masih ingat bahwa saat ini, kemarin tanggal 21 Maret adalah resmi memasuki musim semi di Belanda. Jadi seperti layaknya musim semi, banyak burung-burung pada kawin, pada bertelur, juga bunga-bunga pada berkembang. Seperti ini, bunga sakura ada juga di kota Almere, bukan hanya di Japun. Jadi Eka Tanjung sangat senang sekali menyaksikan ini. Banyak orang juga jogging di sini dan menikmati keindahan cuaca walaupun agak sedikit dingin-dingin segar. Jadi ini di Jalan Terakota Straat di Almere. Almere sangat istimewa karena seperti dari liputannya sebelumnya, kota yang berada di provinsi termuda yaitu Flevoland di Belanda, provinsi ke-12. Dan di samping itu pula, Almere tahun 2022 menjadi host dari Floriade. Floriade adalah pameran produk pertanian, perkebunan terbesar di Belanda, berlangsung 10 tahunan sekali. Bapak Duta Besar Republik Indonesia Buyung Mayervas telah menandatangani kontrak dengan pemerintah daerah atau penyelenggara organisator daripada Floriade ini. Jadi kawan, kalau berada di Belanda, bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus selama 6 bulan akan bisa menyaksikan Floriade di kota Almere. Almere, Belanda. Bendera Belanda berkibar-kibar ya. Kita akan menuju ke kawasan di Almere ini. Karena akan ada preview Almere Floriade. Itu yang aku bilang pameran pertanian. Produk pertanian yang berlangsung pada mulai April 2022. Serbalanda Tour berharap juga bisa berpartisipasi di sini. Minimal untuk transportasi dan untuk pariwisata. Jadi mulut agak tertutup, mudah-mudahan tidak mengganggu dalam berbicara. Dan suaranya juga malah akan menjadi lebih ini. Nah ini, tanah-tanah udah mulai ini kita balik ya. Kita udah lihat nih, tanah-tanah udah mulai diuruk 2 tahun lagi. Jadi kita bisa melihat ini udah ada pal-palnya ya. Itu kita saksikan burung-burung berterbangan. Tadi disebutkan katanya di situ ada penyu. Tapi ternyata tidak ada, yang ada burung-burung. Cuaca cukup bagus ya, tidak terlalu panas juga. Dan sedikit agak mendung tapi dan kami lihat di sana sudah mulai aktif ya orang-orang untuk mempersiapkan pembangunannya karena sempat terhenti. Sejujurnya sebenarnya rencana Floriade ini sudah lama, tapi sempat terjadi diskusi yang tegang, diskusi yang meruncing di pihak pemerintah daerah di Almere dengan pemikiran apakah ini tidak merugikan nanti proyek ini yang terlalu besar yang belum tentu akan menghasilkan nilai positif. Ditambah lagi dengan situasi Corona, kemarin sempat ada desas-desus karena para sponsor, perusahaan-perusahaan yang siap memberikan sponsor, itu mereka tampaknya akan menarik diri sehubungan dengan kondisi COVID ini, sehingga kegiatan mereka lain sebagainya, kegiatan perusahaan terhenti. Maka itu baru, mungkin ketika kami datang itu baru 2 minggu, ada pengumuman bahwa pemerintah daerah dan pihak-pihak penyelenggara Floriade ini bertekad untuk melanjutkan proyek besar ini.
10 tahunan sekali. Sebab kalau tidak nanti berarti harus pindah ke kota lain dan mereka nggak mau. Ada alasannya yang menurut saya sangat masuk akal. Nah, kita sudah sampai nih, kita akan turun, tepuk tangan seperti karena mereka senang sampai ya. Tadi kaptennya bilang wah kita telah mendarat dengan mulus dan sebagainya, seakan-akan dia itu pilot gitu. Nah, alasan utama karena setelah adanya pameran selama 6 bulan ini, pada bulan April, 14 April 2022 sampai dengan 9 November 2022, itu nanti akan tercipta sebuah kompleks perumahan baru. Sehingga kompleks itu pun udah akan banyak pembelinya. Halo, saya helemaal turis uit Almere Buiten. Kami turis dari jauh dari Almere Buiten. Zeker welkom. Ya, tentu saja selamat datang kata ibu itu. Hartelijk welkom. Nah, ibu ini berkata, selamat datang, ladies and gentlemen, di kompleks itu. Nah, ibu ini memberikan hand sanitizer di depan tempat info ya, kompleks info, yaitu sebuah bangunan di sana di mana banyak sekali penjelasan. Dan slogan mereka mengatakan work in progress. Expo 2022 Floriade Amsterdam Almere NL. Amsterdam Almere NL. Secara marketing lebih bagus kalau ada kata Amsterdamnya. Kalau dibilang Almere aja siapa? Apa Almere? Ini disebutkan bakal pengunjungnya diperkirakan 2 juta pengunjung, 72% dari Belanda sendiri. Kemudian diperkirakan 26% itu dari Jerman, dari Italia, dari Inggris juga datang. Kemudian 2% itu dari Amerika, Cina, dari Jepang. Tentang Floriadenya sendiri, 1960 sejarahnya. Pertama kali 1960 berlangsung di Rotterdam, di kota pelabuhan Rotterdam. Bapaknya seperti orang Indonesia tuh. Ada tumpengan segala. Dan selalu yang membuka acara itu, peresmiannya itu oleh raja atau ratu. Di Eromas waktu The Park 25 Maret 25 September 1960. Pembukaan oleh Ratu Juliana. Jumlah pengunjungnya 4 juta. Kemudian pertama kali saya dan keluarga datang itu waktu itu lagi di Haarlemmermeer ya, dekat Schiphol. Itu tahun 2002. Waktu itu Indonesia itu membawa kayak ondel-ondel gitu, seingat saya. Lalu 92 di Zoetermeer dekat Den Haag. Itu terciptanya lah sebuah kompleks perumahan Roggeveen. Jumlah pengunjungnya 3,4 juta. Lokasi luasnya 86 hektar. Diresmikan oleh Ratu Beatrix. Nah, ini info tentang latar belakang yang dulu ya. Lalu tahun 1982 berlangsung di Amsterdam di lokasi rekreasi Gasperpark. Dibuka oleh Ratu Beatrix. Nah, jumlah pengunjungnya cukup besar, 4,6 juta orang pengunjung dan kawasannya 54 hektar. Jadi Floriade total ini usianya sudah 62 tahun. 1972 lagi-lagi berlangsung di Amsterdam di Beatrix Park. 1972 Beatrix Park. Nah, dunia ini tentang negara peserta. Sayang sekali dalam bahasa Belanda karena ini mungkin ditujukan bagi publik Belanda pertama-tamanya, karena kami tidak melihat ada bahasa lain selain bahasa Belanda. Semuanya belum ada bahasa Inggris. Ada kesan persiapannya kurang matang. Ada Kanada, ada Kenya, Prancis menyatakan hadir sudah. Lalu Polandia ya, dari Eropa juga. Di sana bendera China aku lihat sayup-sayup di atas. Qatar, India juga mengirimkan delegasi. China juga.
produk pertaniannya mereka ingin bersaing, ingin dipromokan. Jepang juga tentu saja udah menyatakan siap. Nah ini, aduh kawan kita Thailand, coba bisa kita serius ya. Ini sebenarnya persaingan. Nah ini kita Indonesia akan hadir untuk keempat kalinya sebenarnya. Keempat kalinya. Jadi Indonesia akan merebut pangsa pasar Eropa, dunia, mengalahkan Thailand. Kita siap. Nah kawan, sekarang informasi mengenai Almere. Pertumbuhan Almere, kota di mana supir santun berdomisili. Jumlah penduduk di Almere pada saat ini 211.612 jiwa. Ada nambah, ada kurang sedikit tergantung. Kemarin ada lahir dan ada yang meninggal. Kemudian luas wilayah itu 129,1 km persegi. Itu lahan tanahnya. Airnya 119,6 km persegi. Wilayah airnya. Jadi hampir sama ya. Luas tanah dengan luas air. Dan bisa menampung 723 kamar hotel tamu ya. Lalu jumlah rumah tangga 87.390 KK. Lalu nah, posisi permukaan Almere terhadap permukaan air laut itu di bawahnya, jadi minus 3,5 meter, 3,5 meter. Lalu mengenai busway, panjangnya total itu 62 km. Itu benar-benar busway yang tidak ada dipakai oleh kendaraan yang lain. Lalu jumlah sepeda yaitu sebanyak 257,914 unit sepeda. Nah, lebih banyak jumlah sepeda daripada jumlah penduduknya. Jumlah perusahaan di Almere itu 20.883. Termasuk diantaranya Tanjung Pro dan Serbalanda Sepak Bolanda. Nah, pertumbuhan ekonomi tahun 2000, pertumbuhan ekonomi 2019 adalah 4,6%. De hoogste van Nederland, artinya pertumbuhan ekonomi Almere itu tertinggi di Belanda. Wah, itu berarti wali kotanya harus berterima kasih kepada Serbalanda Sepak Bolanda dan juga Tanjung Pro, karena berkat kami akhirnya tumbuh pesat. Itu jumlah usia pohon tertua itu 95 tahun. Umur pohon. Nah, rumah pertama dibangun pada tahun 1976. Rumah pertama berdiri di Almere. Lalu gedung paling tinggi di Almere saat ini yaitu 141 meter, yaitu gedung Carlton Tower. Menara Carlton. Inilah fakta di Almere, kawan. Nah, ini kabel ban atau namanya Skyline. Skyline itu nanti kita akan bisa berpindah-pindah, ada kabel gitu di mana kita bisa naik. Nah, ini sudah ada pohon-pohonan yang nanti akan disebar di mana-mana dengan namanya yang menarik. Itu akan ada kotak-kotak berpetak-petak seperti kebun gitu ya. Kita bisa datang ke sana. Nah, ini lokasi untuk sementara, untuk pameran, untuk bisa melihat perkembangannya. Nah, sebelah kanan kita ini ada yang kita saksikan ini adalah sebuah gedung bulat, dan ini di dalamnya itu semuanya terbuat dari ekologis, jadi dari ramah lingkungan. Semua dibuat dari benda-benda yang ramah lingkungan. Meja, ada barang-barang di situ, benda. Semuanya bahannya adalah organik ya. Due to bio-based building. Organik jadi kursinya dan sebagainya.
Ini air di mana-mana, ada air di mana kita bisa minum, dan gelasnya tadi itu sebenarnya gelas bekas saya minum kopi. Gratis di Nah, ini penjelasan dari si bapak ini, dari yang bekerja sebagai Ya. sukarela. Dia mengatakan ini 60 hektar. Arsiteknya mengatakan bahwa menciptakan petak-petak gitu ya, kotak-kotak itu sana. ya. Dan di sana akan ditanam berbagai macam tumbuhan berdasarkan urutan alfabetis. Fak A, sukarelawan ini. The train comes. Oh, kereta datang. Nah, ini kereta yang akan membawa kita tur ke kawasan yang sedang dibangun untuk pameran Floriade tahun 2022. Jadi masih ada sekitar hampir 2 tahun lagi. Mudah-mudahan lancar segalanya. Nah, kita sudah naik kereta nih. Ini tempat-tempat duduk ya. Tadi tempat minum. Nah, ini semuanya masih, pohon-pohonnya masih kecil ya, nanti akan semakin berkembang, dan itu kita lihat ini keren di atas tuh. Ini dua pasangan ini tadinya udah mau ikut tapi nggak kebagian tempat karena banyak orang yang masih ingin ini di kantornya nih, sebelah yang kita di Floriade Expo itu kantornya. Mereka berdua tadi tuh sebenarnya udah pengen banget tapi ya sempat pergi dulu. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada pagar-pagar besi, kemudian ada kawasan Zuidoever Weerwater, itu tentang apa yang akan mereka bangun di sana. Kemudian ada pembatas-pembatas, pohon-pohon. Ini kita ini masih duduk di kereta ya. Mereka nyusul tentu saja Belanda nyusul dari sebelah kiri ya. Saya ini madep ke belakang dengan kamera. Oke, kita lihat ke depan. Nah, itu sebelah kanan kita itu adalah kota Almere itu. Kota Almere, kemudian di depannya itu adalah air Weerwater namanya. Ini tadi ada seperti klub apa ini, ada anjing diajak berenang, kemudian ada lagi pelatihan apa gitu ya. Dan ini mobil yang di depan tiga ini mereka dari bagian proyek. Tapi memang saat-saat untuk pembukaan ketika kita boleh ada trip keliling ini, itu saatnya sebenarnya proyeknya sedang terhenti sejenak karena itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti hari Seninnya mereka mulai bekerja lagi. Nah, ini kalau kita lihat dari sampingnya keretanya. Nah, ini bus juga, busway, ini maksud dengan busway. Ya, jadi itu jalan bus ya. Dan jalan kendaraan ini untuk sepeda. Jadi mereka kita bersilangan. Sebenarnya ada semacam panduan atau cerita yang disampaikan oleh guide-nya, tapi kita nggak dengar dengan baik sih. Pemandangannya bagus banget, Almere. Ya, ini ngerekam pakai HP ya. Jadi untuk pemandangan oke lah. Nah, ini kita menyeberang di highway. Jadi kita ini udah ada jembatan ya, dibuat jembatan, kita menyeberang highway. Ini highway A6 di Almere menuju Amsterdam kalau ke sana. Ke depan itu kita lihat ya, jalurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dipisah-pisah supaya lebih memudahkan dan tidak ini tumpuk ya. Ini A6, highway A6 namanya. Nah, ini kontribusi sumbangan dari berbagai perusahaan pertanian yang berpartisipasi pada acara Expo nanti. Pepohonan yang sudah mulai ditanam nanti akan besar, nanti akan bagus lah. Kalau saya melihat konsepnya, ini udah kedua kali saya mengikuti kegiatan semacam ini. Waktu itu lebih
kurang lebih setahun yang lalu. Itu di gedung lebih seperti virtual gitu ya. Ada bayangan, wah kayaknya megah banget gitu. Tapi kalau ini lebih real, kita melihat di lapangan. Seperti saya sampaikan tadi, memang dalam pembangunannya mengalami beberapa kali kendala sehubungan dengan keraguan apakah Almere siap untuk menjadi tuan rumah acara Expo 10 tahunan sekali ini. Sebenarnya sayang juga kalau sudah Almere mendapat ditunjuk ya waktu itu bersaing dengan konsep yang bagus, Green City ya, jadi kota hijau masa depan, dan Almere sebagai kota yang masih punya lahan yang masih luas, lahan perawan yang masih luas, walaupun ini dulu adalah hasil dari reklamasi ya. Seperti kita tadi mendapat penjelasan, Almere berada di bawah permukaan air laut, 3,5 meter di bawah permukaan air laut. Nah itu di depan itu pemandunya, karena memang sungguh si kereta yang kecil ini tidak bisa menampung semua, sehingga ada beberapa orang, termasuk juga si bapak itu, dia bertugas membuka dan menutup pagar-pagar besi yang sebenarnya menghalangi supaya publik tidak masuk, kecuali karena ini untuk acara preview ya, untuk pertunjukannya supaya kita dapat ada gambaran. Jadi ada bapak di kendaraan tadi. Suasananya Almere enak sekali, hijau, dan walaupun kami sudah cukup lama tinggal di kota Almere sejak tahun 2004, tapi kami merasa belum mengenal semua tempat. Tapi satu hal bisa kami sampaikan, dimanapun di Belanda itu ada tempat rekreasi, tempat leye-leye bersantai, itu maksimal 10 menit itu pasti ada tempat. Naik sepeda 10 menit maksudnya ya. 10 menit naik sepeda itu pasti ada tempat untuk alam yang untuk leyeh-leyeh. Nah itu yang buat kami, saya rasa sesuatu yang sangat bagus banget. Dan kota Almere ini kenapa juga ditunjuk dengan konsep Green City-nya, itu karena secara program filosofis Almere sudah sejak lama menganut bahwa sepertiga kawasan harus hijau. Jadi walaupun ada industri ataupun ada perumahan, tapi kawasan hijau harus minimal sepertiga. Jadi semuanya dapat jatah sepertiga. Pemukiman sepertiga, industri perkantoran sepertiga, hijau sepertiga. Jadi itu yang membuat Almere terpilih, dan itu Almere nanti akan menjadi pioneer, menjadi pendobrak, penunjuk kepada dunia bahwa semua bisa hijau. Dengan pertumbuhan perekonomian dan industri yang modern, tetap hijau bisa dipertahankan. Semuanya seperti santai, tidak tergesa-gesa. Kotor pun karena memang belum dipangkas si rumput-rumputnya, tumbuh-tumbuhannya. Bukan kotor oleh umpamanya plastik atau sampah-sampah yang lain. Dan Almere tadi seperti kita lihat informasinya itu hampir separuhnya itu terdiri dari air. Itu para peserta semuanya diwajibkan untuk menggunakan masker. Jadi aturan di Belanda sejauh hari itu semua penumpang public transport atau angkutan umum harus mengenakan masker. Jadi kami pun ini sambil mengenakan masker. Kita sedang menunggu lampu merah ya. Nah, kita sekarang ini sebenarnya sudah dalam perjalanan kembali ke kawasan kami berangkat. Ya, informasi yang kami dapatkan ya sekarang ini sudah mulai bergulir lagi. Tapi karena kami datang di saat hari kedua pembukaan atau hari ketiga pembukaan, sehingga kami tidak mendapatkan semua gambaran yang terlalu perkembangan yang sudah jauh gitu, masih baru awal-awal banget. Nah, bulan November nanti itu akan ada yang terakhir, mungkin musim dingin ya, tapi kita juga akan ada acara untuk melihat-lihat lagi, dan pasti perkembangannya akan berbeda dengan hari ini, sudah maju. Nah ini ya, tuh pakai masker. Jadi sekarang ini kamera diputar supaya guys ada gambaran ya.
dan pemandangan. Jadi kami tuh duduk di paling belakang. Nah itu di belakang saya tuh kota Almere yang tadi kita lihat di awal. Nah itu Skylight van Almere, jadi pusat kotanya Almere. Kita sudah hampir sampai lagi nih di tempat kita tadi berangkat. Begitulah caranya mereka selalu melibatkan warga ya, agar kita ada bayangan lokasi di mana, perkembangannya seperti apa, dan apa yang bisa diharapkan. Itu tujuannya untuk mendapatkan dukungan secara publik ya, dari publik, bahwa mereka benar-benar serius, mereka butuh mendapat support untuk melaksanakan, merampungkan cita-citanya untuk menjadi tuan rumah ini ajang pameran agrikultural di Belanda 10 tahunan sekali, yang juga diikuti oleh perwakilan dari Indonesia dengan hasil pertanian, menyambung kepada program pemerintah seperti Kementerian BUMN Pak Erick Thohir kerjasama dengan Kemenlu Ibu Retno Marsudi itu mencanangkan untuk go international, artinya akan merebut pangsa pasar di luar negeri, bukan hanya lokal. Nah, ajang Expo Floriade merupakan kesempatan besar untuk membuktikan itu. Itu berlangsung tahun 2022. Dank meneer. Het was erg informatief. Oh, ik hoop dat de auto staan heeft nou. Jawel hoor. Ja, het was echt vernieuwend. Harapannya semoga Indonesia bisa meletakkan sukses, memajukan produk pertanian ya, yang bisa bersaing dengan negara-negara lain, dengan Thailand seperti bisa lihat ya, kemarin itu ada kasus kelapa itu yang kenapa harus dari Thailand, sementara kita Indonesia juga memproduksi kelapa dengan banyak banget gitu kan. Kawan, kunjungan kita melihat-lihat proyek pembangunan Floriade untuk Expo Agrikultural tahun 2022 yang berlangsung di Almere sangat menakjubkan, dan kita mendapat gambaran lokasi-lokasi mana saja. Ini masih 2 tahun ke depan, tapi kita sudah bisa melihat konsep-konsep yang akan mereka lakukan. Mudah-mudahan tahun 2022 bulan April pembukaan kita bisa hadir di sana dan menyaksikan masa depan Green City Almere. Akhirnya Eka Tanjung dengan kondisi yang masih belum muncul semuanya bunga-bunga sakuranya. Mohon diri kita jumpa mungkin minggu depan. Terima kasih.